Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Muhammad Reza Pahlevi, MPD. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B Indralaya. Baiklah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Ruth Cahaya Tarigan. 2. Nangci Ashari. 3. Radita Uut Saputri. 4. Nabila Fajrah Ashara. Pada video ini kami akan membahas mengenai integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Myron Weiner dalam Juhardi tahun 2014 menjabarkan 5 definisi terkait integrasi, yaitu: pertama, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional membangkitkan rasa kebangsaan dengan cara menghilangkan kesetiaan pada ikatan yang lebih sempit. Yang kedua, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi menunjuk pada persoalan menyatukan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan terkait aspirasi dan nilai pada golongan-golongan, elit, dan massa. Yang keempat, integrasi menunjuk pada adanya kesepakatan terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam menjaga ketertiban sosial. Dan yang kelima, integrasi menunjuk pada pembentukan pribadi yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan baik dari aspek sosial maupun budaya menjadi satu keharmonisan serta membangun identitas negara secara bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari banyak sekali suku, agama, dan ras yang berlainan. Apabila tidak diatasi dengan baik, akan menimbulkan perselisihan yang diakibatkan perbedaan, sehingga akan merobohkan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal ialah terkait usaha menyatukan serta membangun keharmonisan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan konsep integrasi nasional secara horizontal ialah mencakup proses penyatuan masyarakat yang beragam suku, ras, dan budaya, dan perbedaan-perbedaan dari berbagai aspek lainnya yang sejajar. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional memiliki faktor-faktor pendorong dan penghambat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendorong. A. Perasaan senasib dan seperjuangan. Pada saat Indonesia dijajah, seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak lagi memikirkan perbedaan suku, ras, dan agama. Perasaan memiliki nasib yang sama tersebut kemudian menimbulkan inisiatif untuk melakukan perlawanan secara serentak guna mendapatkan kemerdekaan. B. Rasa cinta tanah air. Faktor yang mendorong integrasi nasional ialah karena adanya rasa cinta tanah air oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada masa penjajahan di mana rakyat Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. C. Antisipasi ancaman negara lain. Integrasi nasional juga menjadi landasan agar bersatu menghadapi ancaman dari luar yang kapan saja bisa kembali ingin merebut wilayah Indonesia. Kemudian, faktor penghambat integrasi nasional yaitu A. Keberagaman Indonesia.
Dengan banyaknya keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia, juga bisa menyebabkan terhambatnya proses integrasi karena perbedaan yang begitu mencolok. B. Luas wilayah. Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau atau kepulauan, di mana lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Akibat dari luasnya, wilayah Indonesia ini juga turut menjadi penghambat integrasi nasional di Indonesia. C. Paham etnosentrisme di Indonesia. Banyak suku bangsa yang menganggap suku kebudayaan mereka lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan lainnya. Hal itu juga menyebabkan terhambatnya integrasi nasional. Dan D. Pembangunan. Akibat dari luasnya wilayah Indonesia, pembangunan di setiap daerah menjadi tidak merata. Daerah perkotaan dengan fasilitas negara yang lebih terorganisir dan modern, sedangkan di daerah pedesaan masih sangat minim teknologi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan rasa ketidakpuasan dari sebagian penduduk. Sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama, zaman kerajaan. Pada zaman ini, di Indonesia telah terbentuk kelompok sosial kedaerahan yang berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Sistem pemerintahan kerajaan tersebut merupakan tonggak awal terciptanya kemajemukan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Selanjutnya pada zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, keadaan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara sangat menderita. Banyak masyarakat yang hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan, akhirnya timbullah rasa ketidakpuasan bangsa Indonesia dan keinginan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan menggunakan perlawanan fisik. Ke zaman pergerakan nasional. Pada zaman ini, semangat nasionalisme sudah mulai berkembang di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial politik. Yang terakhir, zaman setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, nyatanya bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki semangat integrasi nasional. Banyak gerakan separatisme yang terjadi pada awal kemerdekaan yang dilakukan oleh oknum kedaerahan yang tidak ingin bersatu dengan NKRI. Akibatnya, terjadi ketidakpuasan dan ekstremitas yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Hal inilah yang menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan integrasi nasional. Tantangan integrasi di masa mendatang. 1. Wilayah yang luas. Indonesia merupakan negara yang begitu luas, terdiri dari ribuan pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas, sehingga diperlukan kesadaran dalam diri masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Masyarakat yang heterogen. Tidak hanya wilayah yang luas, Indonesia juga memiliki banyak keberagaman dari suku bangsa dengan masing-masing kebudayaan, perbedaan bahasa daerah, agama yang dianut, dan ras dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi agar perbedaan yang ada tidak menjadi sumber perpecahan bangsa. Selanjutnya, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan karena unsur ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu. 4. Adanya paham etnosentrisme, di mana paham ini menganggap kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kelompok lain. Yang kelima, pengaruh globalisasi. Melemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Munculnya gejala westernisasi dan sikap hedonisme yang tidak diseleksi terlebih dahulu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir ialah korupsi, kolusi, dan nepotisme.